Boleh aku tanya sesuatu dulu sebelum kita mulai? Pernahkah kamu merasa bahwa kamu membaca situasi jauh lebih cepat dari orang lain? Bahwa kamu bisa merasakan sesuatu yang tidak beres bahkan sebelum ada yang bicara? Atau bahwa kamu sering lelah, bukan karena kurang tidur, tapi karena pikiranmu tidak pernah benar-benar berhenti? Kalau kamu mengangguk pelan sekarang, kemungkinan besar kamu memiliki sesuatu yang sangat langka. Dan kebanyakan orang tidak pernah tahu bahwa mereka memilikinya. Di video ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang disebut kecerdasan traumatis. Ini bukan istilah yang sering kamu dengar di sekolah atau di buku pelajaran. Tapi para psikolog dan peneliti sudah lama menyadari bahwa ada jenis kecerdasan yang justru lahir dari pengalaman sulit, dari rasa sakit, dari tekanan, dari bertahan hidup dalam kondisi yang tidak mudah. Dan yang paling mengejutkan, orang yang memilikinya sering tidak menyadari betapa luar biasanya cara otak mereka bekerja. Jadi sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar. Apakah kamu pernah merasa berbeda dari kebanyakan orang, tapi tidak tahu kenapa? Hanya satu kata atau satu kalimat pendek sudah cukup. Aku penasaran dengan jawabanmu. Sekarang, mari kita lihat 5 tanda yang mungkin menunjukkan bahwa kamu memiliki kecerdasan traumatis ini. Dan percayalah, beberapa di antaranya mungkin akan membuatmu melihat dirimu sendiri dengan cara yang baru. Tanda pertama, kamu sangat peka terhadap perubahan suasana hati orang lain. Kamu masuk ke sebuah ruangan, dan dalam hitungan detik, kamu sudah tahu, ada yang tidak beres. Mungkin seseorang sedikit lebih diam dari biasanya. Mungkin ada ketegangan kecil yang tersembunyi di balik senyuman. Mungkin ada suara seseorang berbeda satu not dari biasanya. Dan kamu menangkap semua itu, bahkan sebelum ada yang menyadarinya. Di dunia psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai hypervigilance atau kewaspadaan tinggi. Dulu, banyak orang memandangnya sebagai sesuatu yang negatif, sebagai respon stres yang berlebihan. Tapi penelitian terbaru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Otak yang pernah melewati pengalaman sulit seringkali mengembangkan kemampuan membaca sinyal sosial dan emosional yang jauh di atas rata-rata. Bayangkan seperti ini. Otakmu seperti antena yang sudah dikalibrasi ulang, lebih sensitif, lebih tajam, lebih mampu menangkap sinyal-sinyal kecil yang orang lain lewatkan begitu saja. Apakah ini terasa seperti kamu? Pernahkah kamu tahu ada sesuatu yang salah, bahkan sebelum seseorang mengatakannya kepada kamu? Tanda kedua, kamu sangat berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Ini bukan berarti kamu tidak suka orang lain, bukan berarti kamu antisosial. Justru sebaliknya. Kamu peduli sangat dalam, tapi kamu tidak memberikan kepercayaanmu begitu saja. Kamu mengamati dulu, kamu mengobservasi, kamu membutuhkan waktu untuk benar-benar yakin bahwa seseorang aman untuk kamu percaya. Psikolog menyebut ini sebagai adaptive trust calibration, atau kalibrasi kepercayaan yang adaptif. Ini adalah kemampuan yang berkembang pada orang-orang yang pernah mengalami kekecewaan besar, pengkhianatan, atau situasi di mana mempercayai orang yang salah berakibat buruk. Dan yang paling menarik, orang-orang yang memiliki kemampuan ini cenderung membangun hubungan yang lebih sedikit, tapi jauh lebih dalam dan lebih bermakna. Mereka tidak punya 100 kenalan dangkal. Mereka punya 2 atau 3 orang yang benar-benar mereka kenal dan yang benar-benar mengenal mereka. Bukan kelemahan, ini adalah standar yang tinggi. Sebentar dulu, sejauh ini, berapa banyak dari tanda-tanda ini yang terasa seperti kamu? 1, 2. Tulis angkanya di komentar ya. Aku sungguh ingin tahu. Tanda ketiga, kamu memproses emosi dengan sangat dalam, kadang terlalu dalam. Kalau kamu menonton film dan ada adegan yang menyentuh, kamu tidak sekedar merasa sedikit sedih, kamu benar-benar merasakannya di dalam dada. Kalau seseorang menceritakan kisah hidupnya yang berat, kamu tidak hanya mendengar, kamu hampir ikut merasakannya. Kalau kamu marah atau sedih, perasaan itu tidak datang setengah-setengah. Ia datang penuh dan dalam. Ini yang disebut para peneliti sebagai emotional depth processing, pemrosesan emosi yang mendalam. Dan ternyata, ini bukan sesuatu yang dipelajari. Ini adalah kapasitas neurologis yang berkembang pada otak yang sudah dilatih oleh pengalaman emosional yang intens. Ada penelitian dari University of California yang menemukan bahwa orang-orang dengan pengalaman masa lalu yang sulit sering menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi di area otak yang berhubungan dengan empati dan pemrosesan sosial. Artinya, secara harfiah, otakmu bekerja lebih keras dan lebih lengkap ketika memahami pengalaman emosional, baik punyamu maupun punya orang lain.
Dan inilah ironinya yang indah. Banyak orang melihat kepekaan ini sebagai kelemahan. Mereka bilang, kamu terlalu sensitif. Tapi kenyataannya, kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi secara mendalam adalah salah satu fondasi terkuat dari kecerdasan emosional, yang oleh banyak peneliti dianggap lebih penting dari IQ dalam menentukan keberhasilan jangka panjang seseorang. Jadi, apakah orang-orang pernah bilang kamu terlalu sensitif? Kalau iya, mungkin sekarang saatnya kamu melihat itu sebagai kekuatanmu. Tanda keempat, kamu sangat mandiri, bahkan ketika itu melelahkan. Kamu lebih suka menyelesaikan sesuatu sendiri, bukan karena kamu sombong atau tidak mau dibantu, tapi entah kenapa, ada bagian dari dirimu yang selalu merasa lebih aman kalau kamu tidak bergantung pada orang lain. Kamu sudah terbiasa menjadi sandaranmu sendiri. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut autonomous resilience, ketahanan mandiri. Ini adalah kemampuan yang berkembang pada orang yang pernah melewati masa-masa di mana mereka harus berdiri sendiri ketika orang lain tidak ada atau tidak bisa diandalkan. Dan perlu aku akui satu hal di sini. Kemandirian ini adalah kekuatan yang luar biasa. Kamu tidak mudah jatuh hanya karena satu orang pergi. Kamu tidak berhenti karena satu sistem gagal. Kamu menemukan jalan lain. Kamu selalu menemukan jalan lain. Tapi, ada sisi lainnya juga yang mungkin kamu rasakan. Terkadang sulit untuk meminta bantuan, bahkan ketika kamu benar-benar membutuhkannya. Terkadang kamu menanggung beban yang sebenarnya boleh kamu bagi. Ini bukan kelemahan dalam karaktermu. Ini adalah pola yang terbentuk karena suatu alasan. Dan sekarang, kamu memiliki kesadaran untuk memilih kapan menggunakannya dan kapan melepaskannya. Pertanyaannya, apakah kamu lebih mudah membantu orang lain daripada menerima bantuan untuk dirimu sendiri? Banyak orang dengan kecerdasan traumatis merasakan hal yang sama persis. Dan sekarang, aku harus memberitahumu tentang tanda kelima, karena ini adalah yang paling jarang disadari. Dan paradoksnya, ini justru yang paling sering dimiliki oleh orang-orang yang otaknya bekerja paling luar biasa. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu tetap di sini, karena tanda terakhir ini, banyak orang yang mendengarnya langsung bilang, ini aku, ini persis seperti aku, dan aku ingin kamu merasakannya sendiri. Tanda kelima, dan ini yang paling langka, sekaligus yang paling kuat. Kamu menemukan makna dalam rasa sakit. Ini bukan tentang menjadi dramatis, dan ini bukan tentang menikmati penderitaan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Orang-orang dengan kecerdasan traumatis memiliki kemampuan yang tidak semua orang miliki. Mereka bisa mengambil sebuah pengalaman yang menyakitkan, yang menghancurkan, yang meninggalkan bekas, dan menjadikannya sesuatu yang bermakna. Mereka tidak hanya bertahan, mereka bertransformasi. Psikolog Viktor Frankl, yang sendiri adalah seorang penyintas kamp konsentrasi, menulis tentang ini dalam karyanya yang terkenal. Ia mengatakan bahwa manusia dapat menanggung hampir semua hal, selama mereka menemukan makna di baliknya. Dan orang-orang yang pernah melewati kegelapan yang dalam, sering mengembangkan kemampuan untuk mencari makna ini secara alami, bahkan naluriah. Ada istilah dalam psikologi yang disebut post-traumatic growth, pertumbuhan pasca trauma. Ini adalah fenomena nyata yang didokumentasikan oleh para peneliti di seluruh dunia, di mana orang-orang yang pernah mengalami trauma berat justru melaporkan peningkatan dalam hal kedalaman hubungan personal, apresiasi terhadap hidup, perasaan kekuatan pribadi, dan keterbukaan terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Bukan berarti trauma itu bagus, bukan berarti rasa sakit itu harus disambut. Tapi ada sesuatu yang luar biasa terjadi ketika pikiran manusia berhadapan dengan kesulitan yang nyata dan memilih, entah secara sadar atau tidak, untuk tidak hancur. Ia justru tumbuh ke arah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan Adu ingin kamu duduk sebentar dengan pertanyaan ini. Adakah satu momen sulit dalam hidupmu yang pada saat itu terasa seperti akhir dari segalanya, yang sekarang kamu sadari telah mengubahmu menjadi lebih kuat, lebih dalam, lebih kamu? Kalau ada, itu bukan kebetulan. Itu adalah kecerdasan traumatisme yang sedang bekerja. Sekarang, aku ingin berbicara langsung kepadamu, bukan sebagai narator, tapi sebagai seseorang yang juga memahami betapa sulitnya hidup kadang-kadang. Kecerdasan traumatis bukanlah hadiah yang datang gratis. Ia datang dengan harga. Harga berupa malam-malam yang panjang, pilihan-pilihan yang berat, dan pengalaman-pengalaman yang tidak pernah kamu minta.
Dan sangat mungkin, selama ini kamu membawa semua itu sendirian, tanpa benar-benar menyadari betapa luar biasanya cara kamu bertahan. Tapi inilah yang ingin aku sampaikan. Cara otakmu bekerja, kepekaan itu, kedalaman itu, kewaspadaan itu, kemandirian itu, kemampuan menemukan makna itu, semua itu bukan kekurangan yang perlu diperbaiki. Semua itu adalah kapasitas yang luar biasa yang terbentuk melalui perjalanan yang tidak mudah. Kamu bukan terlalu banyak, kamu bukan terlalu sensitif, kamu bukan terlalu rumit. Kamu adalah seseorang yang otaknya telah belajar cara bertahan dan tumbuh dengan cara yang tidak semua orang mampu. Dan mungkin, ini hanya mungkin ya, bagian terpenting dari perjalananmu sekarang bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang belajar untuk benar-benar hidup. Untuk membiarkan kecerdasan itu tidak hanya melindungimu, tapi juga membawamu menuju hal-hal yang paling berarti bagimu. Sebelum video ini berakhir, aku ingin tanya satu hal terakhir. Dari 5 tanda yang kita bahas hari ini, mana yang paling terasa seperti kamu? Nomor 1-5, tulis di komentar. Dan kalau kamu merasa ada seseorang di hidupmu yang juga memiliki kecerdasan ini, mungkin video ini layak untuk dibagikan kepada mereka. Kadang, orang hanya butuh seseorang yang mengatakan, ini kamu, dan ini luar biasa. Kalau video ini membantumu memahami sedikit lebih banyak tentang cara pikiranmu bekerja, pertimbangkan untuk subscribe ke channel ini. Karena kita akan terus bicara tentang hal-hal seperti ini. Tentang psikologi, tentang bagaimana pikiran kita terbentuk, dan tentang bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu baik-baik.